Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Jumpa lagi bersama kami di Hidaku Family. Kali ini saya akan mengajak teman-teman ke salah satu destinasi wisata sejarah yang ada di Provinsi Bengkulu, yaitu Benteng Marlborough. Benteng Marlborough adalah salah satu benteng peninggalan Inggris terkuat di wilayah timur, yang lokasinya berada di Provinsi Bengkulu. Benteng ini dibangun antara tahun 1714 sampai 1719 oleh East India Company (EIC) di bawah kepemimpinan Gubernur Joseph Collet. Dalam sejarahnya, benteng yang digunakan sebagai basis pertahanan Inggris ini pernah dibakar oleh rakyat Bengkulu. Namun fungsinya sebagai benteng pertahanan tetap bertahan hingga masa pendudukan Hindia Belanda, Jepang, bahkan pasca kemerdekaan Indonesia. Sejarah berdirinya Benteng Marlborough tidak terlepas dari masuk dan berkembangnya EIC, kongsi dagang milik Inggris di Bengkulu. Setelah kalah dari VOC di Banten, Bengkulu memang menjadi pusat aktivitas EIC di Asia Tenggara. Dalam proses pembangunannya yang makan waktu hingga 5 tahun, EIC meminta bantuan dari rakyat Bengkulu. Pada pertengahan abad ke-18, Benteng Marlborough mengalami perluasan dengan menambahkan gudang senjata dan pemukiman. Letak Benteng Marlborough sangat strategis, yakni di tepi pantai Tapak Padri dan membelakangi Samudra Hindia. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat pertahanan militer Inggris dari ancaman VOC, karena Bengkulu adalah ladang lada terbesar di Sumatera. Seiring berkembangnya waktu, bangunan ini juga difungsikan sebagai pusat perdagangan, pusat penyimpanan rempah-rempah EIC, pemantau lalu lintas lada, dan untuk mengawasi pelayaran serta perdagangan di sekitar Selat Sunda. Ketika jatuh ke tangan Belanda, benteng ini hanya digunakan sebagai markas polisi Belanda, sedangkan pada masa penjajahan Jepang, Benteng Marlborough kembali beralih fungsi sebagai basis pertahanan. Dan setelah Indonesia merdeka, benteng ini dijadikan sebagai markas Polri dan basis pertahanan dalam pertahankan kemerdekaan Indonesia. Benteng Marlborough terletak di sebuah tanah yang agak tinggi, sehingga dapat dengan mudah mengawasi wilayah di sekitarnya. Komplek bangunan ini terbentuk seperti kura-kura, teman-teman, dengan ukuran mencapai 240 kali 170 meter. Sebagai basis pertahanan Inggris, benteng ini dibangun dengan sangat kuat, di mana dindingnya terdiri atas 2 lapis. Di sekeliling Benteng Marlborough terdapat parit untuk pembuangan air, sekaligus pertahanan agar musuh tidak dapat memanjat dinding benteng. Sebagai benteng pertahanan, bangunan ini memiliki bastion atau gedung jaga dan 72 meriam. Saat ini Benteng Marlborough masih berdiri kuat dan menjadi salah satu destinasi wisata sejarah yang terkenal di Bengkulu. Tebal dinding luarnya saja sekitar 3 meter dengan tinggi mencapai 8,65 meter. Sementara tebal dinding bagian dalamnya mencapai 1,8 meter. Di dalam benteng terdapat beberapa ruangan yang berfungsi sebagai ruang tahanan, gudang senjata, kantor, serta halaman luas di bagian tengahnya. Benteng Marlborough sebenarnya juga dilengkapi dengan terowongan bawah tanah yang mengarah ke Pantai Panjang, Tapak Padri, dan gedung daerah Istana Gubernur. Sayangnya terowongan tersebut kini telah tertutup karena tidak dipelihara lagi. Saat ini Benteng Marlborough sudah menjadi salah satu objek wisata yang patut dikunjungi jika Anda, teman-teman, berlibur di kota Bengkulu. Benteng ini berdiri di atas tanah seluas 44.100 meter persegi, menghadap ke arah selatan, sedangkan di belakang benteng ini adalah Pantai Tapak Padri. Arsitektur Inggris abad 17-an sangat terasa pada desain bangunan ini. Ini adalah view jika teman-teman melihat dari atas benteng. Bisa melihat laut lepas langsung. Hal yang saya tidak bisa dilupakan adalah jika kita naik ke atas Benteng Marlborough, kita akan melihat pemandangan yang menakjubkan, mulai dari hamparan Samudra Hindia,
Perubahan pada bagian ini hanya dilakukan di sebelah dalam saja. 3 ruangan di sebelah kiri yang kini berisi benda pameran yang memperlihatkan berbagai tahapan sejarah dan pendirian benteng ini, termasuk perbaikannya. Dahulu dipergunakan sebagai kediaman para perwira ini, teman-teman. Pada tahun 1783, ruangan ini dirubah menjadi gudang senjata dan tempat penyimpanan amunisi senjata ringan. 3 ruangan di kanan pintu masuk dahulunya digunakan sebagai ruang jaga utama. Ruangan-ruangan yang lebih besar menjadi tempat akomodasi komandan jaga serta anggota regu jaga yang sedang tidak bertugas keliling benteng. Pada waktu itu, ketiga ruangan ini dilengkapi dengan pintu kayu yang kokoh. Ruangan-ruangan yang tersisa pada sayap selatan sesudah daerah jaga merupakan ruang perbekalan dengan pintu yang menghadap lapangan upacara. Pada tahun 1783 serta renovasi pada tahun 1754, ruangan ini dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan mesiu. Ruang mesiu semula berada di menara utama, namun bagian ini terkena petir pada tahun 1782. Ledakan 400 ton mesiu menimbulkan kerusakan parah dan baru diperbaiki ketika dilakukan pembangunan kembali pada tahun 1783. Jika kita melihat ke bagian dalam benteng dari gerbang selatan terlihat jalan setapak. Dan ini adalah salah satu bunga yang terkenal yang hanya ada di Bengkulu, ditemukan oleh Raffles Arnoldi. Itu adalah gabungan dari nama Arnold dan Raffles. Ini bunga terbesar nih, teman-teman. Ini adalah galeri yang ada di ruangan-ruangan perwira dahulunya, yang berisi sejarah perjanjian pada zaman dahulu. Sepertinya sampai di sini dulu perjalanan kita hari ini, teman-teman, melihat sejarah yang ada di Provinsi Bengkulu, yaitu Benteng Marlborough. Semoga menjadi inspirasi untuk teman-teman untuk berlibur ke daerah sini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Hidaku Family. Bye-bye. Jumpa lagi di next vlog yang lebih menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.